Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taib Saifullah di channel YouTube Vector Studio. Di video kali ini saya akan berbagi story tentang saya di Upwork, dan semoga video ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang baru ingin terjun ke Upwork. Upwork itu sangat familiar sekali, apalagi bagi freelancer ataupun full time freelancer. Saya akan bercerita dari awal saya kenal Upwork sampai saat ini. Oke. Saya lulusan sekolah di salah satu sekolah SMK di Majalaya, yaitu SMK 2 LPPM RI Majalaya. Kebetulan saya mengambil jurusan desain grafis. Kalau untuk saat ini mungkin namanya DKV. Untuk saat ini tuh, kalau dulu itu tuh namanya tuh grafika. Nah, setelah saya lulus, saya ijazah itu ditahan, terus tidak ikut wisuda dikarenakan situasi ekonomi saat itu sedang kurang baik, karena kedua orang tua saya dulu itu buruh pabrik di salah satu perusahaan di Bandung. Nah, setelah lulus, karena saya tidak memiliki ijazah, otomatis sulit untuk melamar pekerjaan. Namun karena ayah saya sudah lama bekerja di salah satu perusahaan tersebut, nah saya dimasukkan ke perusahaan tersebut. Namun posisi saat itu, saat saya bekerja, saya kerja itu sebagai office boy, tukang bersih-bersih gitu kan. Saya ada fotonya itu di tahun 2017. Ntar saya ada fotonya. Nah, aduh sorry. Sebentar. Nah, ini fotonya dulu saat bekerja sebagai office boy di salah satu perusahaan di Majalaya. Saya bekerja itu mulai dari lulus sekolah sekitar 2 tahun saya bekerja sebagai office boy. Namun pada 2017 saya keluar dikarenakan saya ada keinginan, saya punya skill. Lalu saya mencoba di 2017 itu nge-freelance. Namun sebelum nge-freelance, saya tidak mempunyai yang namanya komputer. Saya tidak mempunyai itu. Nah, saat saya ingin membeli komputer, hanya tinggal satu aset yang saya miliki, karena upah dulu kerja itu sekitar 38.000 satu hari. Itu hanya untuk kebutuhan, katakan buat rokok ataupun ya buat jajan saya sendiri. Nah, di 2017 pas saya nikah juga 2017, saya mempunyai aset itu yaitu satu emas milik istri. Saya jual. Dulu itu nominalnya tuh sekitar 750.000 saya jual itu. Nah, uang tersebut saya gunakan untuk membeli satu unit PC sepaket, CPU, keyboard, pokoknya satu paket. Harganya tuh sekitar 600.000 dulu tuh. Nah, spek yang saya dapat dulu itu Pentium 4 dan layarnya itu 14 in. Namun karena harganya sangat murah, layarnya tuh ada tompel hitam. Nah, si tompel itu bergerak dari atas ke bawah. Jadi tompelnya itu tidak diam pada satu tempat, namun makin hari tompelnya makin membesar. Dan
itu sangat mengganggu sekali. Nah, setelah saya membeli komputer itu, saya coba nge-freelance, menerima desain khususnya vector tracing dan pecah warna untuk sablon dengan targeting pengusaha-pengusaha lokal khususnya yang bergerak di sablon ataupun di percetakan. Nah, saya coba nge-freelance, namun memang bisa untuk katakan hidup dari nge-freelance itu. Namun saya mau menemukan trouble yang katakan bisa memakan korban, entah saya pribadi dan utamanya keluarga saya. Kenapa bisa memakan korban? Karena dari segi uangnya itu susah ditagih gitu kan. Project udah selesai, ada yang menghilang, ada yang ya sulit lah untuk kita mendapatkan uangnya. Nah, saking banyaknya tagihan, saya coba nih cari di internet karena tagihan macet itu kan, sementara saya tuh ya katakan perlu buat makan setiap hari gitu kan. Nah, karena banyak ketagihan yang macet, saya iseng-iseng nih di YouTube tuh dengan menggunakan komputer itu tuh. Untuk masalah lemot sudah pasti lemot karena Pentium 4 dan layarnya pun ada tompelnya gitu kan. Nah, saya coba iseng-iseng di YouTube itu mengetik cara mendapatkan uang di internet. Nah, setelah saya ketik kata-kata itu, muncullah kayak Fiverr dan Upwork. Namun saya tertariknya tuh dengan Upwork. Nah, saya coba buka video-video tutorial, dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru saya dan kepada senior-senior di Upwork. Saya terima kasih banyak, khususnya yang ada di Facebook Upworker Indonesia. Saya terima kasih banyak karena banyak hal yang saya dapatkan, banyak ilmu yang saya dapatkan di sana. Nah, setelah saya mendapatkan channel itu orang luar negeri, dia fokus membahas Upwork. Saya pelajari siang dan malam sambil jalan freelance meskipun uangnya sulit gitu kan. Jadi kerjaan udah selesai namun uangnya sulit untuk ditagih. Saya sambil mempelajari sambil berjalan karena dapur harus tetap berjalan gitu kan. Makanya saya sambil nge-freelance juga menerima klien lokal sambil mempelajari Upwork tersebut. Nah, setelah saya pelajari, potensinya ini sangat besar sekali. Pertama saya lihat postingan pekerjaan itu setiap menit. Bahkan setelah saya refresh ulang itu baru sekian detik ada lagi gitu kan. Nah, awalnya memang saya curiga itu. Apakah ini tuh benar atau apa gitu kan, atau penipuan atau gimana gitu kan. Apalagi katakan ini kan orang luar negeri gitu kan. Bayangan tuh aduh, ini mah kayaknya penipuan gitu kan. Ataupun kayak ya scam gitulah. Nah, saya coba ngeklik, ada yang dulu tuh pas awal-awal tuh ngeklik, ada yang picket price, terus ada payment verified, payment unverified, terus ada hourly gitu kan. Saya tidak memahami itu sama sekali. Bahkan bahasa Inggris saya pun tidak bisa, nol banget, hanya taunya itu yes, no, I love you kayak gitulah. Jadi untuk berbicara bahasa Inggris itu sangat apa ya, sangat sulit sekali bagi saya pribadi saat itu. Nah, setelah saya pelajari Upwork, saya mempelajari sistemnya kayak gimana, alurnya kayak gimana gitu kan. Nah, saya coba meng-apply job setelah saya mengisi profile saya, terus mengisi portofolio. Dulu tuh saya memakai handphone Samsung J1 dulu tuh. Mungkin saat itu agak lumayan wow gitu kan, meskipun memang banyak kekurangannya. Nah, saya coba
perbaiki profil, setelah oke, saya coba apply job pertama saya itu kan dengan free connect dulu itu. Karena ada free connect, saya masih ingat sekitar 50 connect yang saya miliki. Nah, apply job itu saya bingung. Kita harus membuat proposal gitu. Dulu belum ada yang namanya ChatGPT gitu kan. Nah, saya tonton lagi video tutorialnya bagaimana nih cara membuat proposalnya gitu. Nah, saya susun proposal tersebut menggunakan Google Translate. Mungkin kalau saya baca saat ini tuh kata-katanya tuh kacau banget untuk susunannya tuh. Nah, setelah saya apply memaksimalkan 50 connect itu, kalau dulu nggak ada fitur boss connect dulu itu. Nah, saya nge-apply ke beberapa job. Dulu tuh awal-awal tuh kebanyakan yang saya apply itu yang fixed price, jadi beres bayar gitu kan. Nah, dalam jarak 3 hari itu saya diterima oleh salah satu individu yang mereka membutuhkan jasa desain. Dulu tuh saya membuat desain kayak job 80%-nya tuh vector tracing, namun ada pengembangan sekitar 20%. Nah, setelah di-apply itu upahnya saya kaget sekali. Itu satu desain tuh sekitar dulu tuh sekitar kalau nggak salah ya sekitar $30. Nah, setelah saya kalikan rate 14.000 dulu tuh, ini besar banget gitu kan. Dan yang paling katakan gak masuk akal itu tracingnya tuh sangat mudah sekali. Dan satu desain itu dulu saya selesai nggak sampai 1 jam meskipun dengan komputer seadanya. Nah, setelah saya baca briefnya terus saya diterima. Nah, untuk diskusi itu saya bingung sekali gitu kan. Ini takutnya yang saya takutkan dia nelpon ataupun video call gitu kan. Nah, itu yang saya takutkan. Namun setelah saya masuk ke Upwork ternyata saya hanya chat saja gitu ya, kayak kita WhatsAppan dulu kan. Nah, dia ngebales, saya copy ke Google Translate. Saya pun membalas mereka pun menggunakan Google Translate dan alhamdulillahnya nyambung. Nah, setelah job itu diterima dan mau berjalan nih, saya tuh disuruh untuk verifikasi akun saya nih. Nah, di sini yang lucunya itu ada email untuk verifikasi itu sekitar jam 3 subuh. Itu saya masih ingat sekali. Nah, masuk ke email, saya menggunakan HP Samsung itu yang J1 itu. Nah, saya klik linknya, itu video call ternyata. Sama customer service-nya Upwork. Nah, setelah saya klik linknya, saya video call. Nah, otomatis kan mereka berbicara tuh bahasa Inggris. Yang saya ingat, itu ujungnya mereka menanyakan nama, terus disuruh menunjukkan identitas, terus pengalaman desain. Nah, saya ingatnya tuh kata-katanya tuh ujungnya gitu kan. Saya ingat ini tuh arahnya ke sini. Sampai si customer service-nya ini saat dulu video call itu, dia sampai menuliskan teksnya, diperlihatkan ke saya. Teksnya apa, saya ketik ulang. Dia tuh nyuruh ini gitu kan. Terus untuk identity dia kayak menunjukkan dulu tuh ID card. Dia tunjukkan seperti ini, menginstruksikan bahwa saya disuruh menunjukkan identitas tersebut gitu kan. Namun kendalanya saya bingung nih untuk menjawabnya. Dia nanya bahasa Inggris, saya ngejawab tuh dengan bahasa Sunda campur Indonesia. Inggris ya cuma di depan doang, yes no doang gitu kan. Nah, dia bertanya nama, saya jawab dengan nama saya sendiri, terus menunjukkan ID. Nah, terus saya ditanya berapa lama pengalaman Anda. Nah, itu dari awal sampai akhir proses verifikasi itu saya menggunakan bahasa Sunda.
kalau secara logika mungkin ya pasti tidak akan mengerti apa yang saya ucapkan gitu kan. Karena saya pun bingung dia tuh ngomong apa gitu kan pas proses verifikasi itu. Nah, setelah itu verifikasi itu tidak lama, setelah video call selesai, nah saya berpikir tuh, duh, apakah saya akan di reject oleh Upwork atau di suspend akunnya atau gimana gitu kan, karena saya tidak bisa bahasa Inggris gitu kan. Dan ternyata alhamdulillahnya setelah proses video call selesai, akun saya itu mulai ada centang hijau gitu kan, ada kayak verified gitu kan. Terus identity verified gitu kan. Alhamdulillahnya lolos itu. Nah, setelah lolos tersebut, saya bisa mulai mengerjakan project tersebut di Upwork. Nah, setelah proses eh saya pengerjaan gitu kan, saya komunikasi menggunakan Google Translate. Jujur saya pribadi nol banget untuk bahasa Inggris tuh. Nah, setelah menjalankan pekerjaan, itu kan uangnya tuh kelihatan ada di escrow tuh. Saya tuh bingung untuk narik uangnya tuh kemana gitu kan, mentransfer uangnya tuh kemana gitu kan. Nah, saya pernah membuka yang namanya PayPal, namun saya tidak tahu PayPal itu untuk apa itu. Nah, saya tanya-tanya di grup Facebook cara menarik uangnya seperti apa, terus PayPal itu seperti apa. Nah, setelah saya bisa nih membuat akun PayPal, mentautkannya ke Upwork, lalu saya bingung gimana cara narik uang dari PayPal ke rekening kita gitu kan. Nah, saya berdiskusi lagi, bertanya di di grup Facebook kebanyakan tuh. Ini narik uangnya seperti apa, dan alhamdulillah banyak orang-orang baik di sana yang menjawab semua pertanyaan saya tentang mulai dari awal sampai akhir untuk pengambilan uang tersebut. Nah, setelah sukses apply job pertama, otomatis saya paham nih, oh alurnya seperti ini. Dari mulai cara membuat profilnya kayak gimana, cara step verifikasinya kayak gimana, terus cara apply job, terus cara berkomunikasi kayak gimana itu kan. Nah, saya memperbanyak nih apply job itu ke perusahaan-perusahaan yang saya bidik, yaitu yang hourly. Nah, saya apply job yang hourly karena sudah ada portofolio yang saya dapatkan dari job pertama, sudah ada review. Alhamdulillahnya saya apply ke yang yang hourly itu di approve, diterima oleh mereka. Dan seiring berjalannya waktu, saya belajar bahasa Inggris juga, meskipun sampai saat ini pun saya kurang lancar 100% untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Nah, saya apply ke beberapa perusahaan yang hourly sampai waktu saya tuh habis. Karena kalau kita nerima job hourly itu, kita kan harus menjalankan kayak aplikasi yang disediakan oleh Upwork, yaitu time tracker yang merekam seluruh aktivitas kita itu kan. Nah, di sana saya dunia mulai terbalik. Siang jadi malam, malam jadi siang gitu kan. Tetapi alhamdulillahnya saya bersyukurnya upah saya yang dulu PU kerja di pabrik itu 38.000, dengan di Upwork saya sejam itu bisa sampai 250.000. Nah, setelah saya di approve oleh salah satu perusahaan yang hourly dulu tuh. Nah, di sana saya mulai berkembang dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan saya pribadi tuh. Saya fokus kerja di Upwork. Nah, ekonomi mulai membaik dan saya bisa membuat rumah dari hasil Upwork tersebut. Membeli kendaraan. Ya alhamdulillahnya bisa mengangkat kehidupan lah
Yang tadinya kerja kotor itu kan, bukan kotor dalam masalah uang ya, tapi eh pekerjaan yang katakan ya OB itu dalam segi setelan ya kayak gimana itu kan. Dan alhamdulillahnya di approve di Upwork itu suatu kebanggaan dan suatu titik pembalikan saya untuk katakan bisa hidup lebih baik dengan penghasilan yang di atas rata-rata. Nah, setelah saya approve nih, setelah saya approve terus berjalan dengan salah satu perusahaan tersebut, dan alhamdulillahnya setahun saya menjalankan hourly di Upwork dengan perusahaan tersebut, saya ditawarin kontrak nih untuk berjalan di luar Upwork. Nah, alhamdulillahnya sampai saat ini dari 2019 saya bekerja di perusahaan tersebut, dan alhamdulillahnya saya diangkat jadi kepala departemen desainnya. Namun perantaranya itu ada di Upwork. Nah, poin-poin penting yang apa? Yang bisa kita petik hikmahnya atau poin ininya. Yang pertama yaitu bahasa tidak menjadi kendala, meskipun katakan kita tidak bisa bahasa Inggris ataupun katakan hanya mengerti lewat Google Translate, itu tidak jadi masalah. Yang kedua, masalah pendidikan. Katakan meskipun kita hanya lulusan SMK, SMP, SD sekalipun, karena perusahaan luar itu tidak meminta ijazah kita. Yang penting yang saya alami selama ini, saya apply ke beberapa perusahaan, yang penting apa yang mereka suruh, pekerjaan itu dapat kita selesaikan. Saya sampai masuk ke perusahaan tersebut tidak pernah ditanyakan ijazah. Sampai saat ini pun saya tidak pernah ditanyakan sekolah di mana, ini di mana, itu kan. Ijazahnya mana, nggak pernah ditanyakan itu kan. Ternyata poinnya itu mereka tuh yang penting pekerjaan selesai. Lu ada kapasitasnya gitu kan. Nggak seperti kalau kita ngelamar ke ya perusahaan di negeri sebelah gitu kan. Oh, itu dari A sampai Z itu kita harus memahaminya gitu kan. Katakan kalau di film Avatar tuh kita harus menguasai jurus air, api, tanah, angin gitu kan. Kita harus menguasai semuanya gitu kan. Tapi upahnya ya seperti itulah itu. Namun untuk di Upwork itu tidak dipertanyakan seperti itu. Terus poin yang selanjutnya itu saran saya tuh skillnya itu harus spesifik gitu, agar Anda mudah menemukan job di Upwork. Contoh, kalau Anda skill apa khususnya di desain logo, nah Anda matangkan tentang skill tersebut, Anda buat katakan supaya Anda menjadi expert di bidang di dalam satu bidang desain tersebut gitu. Jadi ada niche khususnya gitu kan. Kalau saya pribadi di persiapan desain untuk printing, kalau saya pribadi, nah saya memperdalam itu, dan saya pun ngelamar itu ke perusahaan-perusahaan katakan garment kalau di kita tuh. Jadi usahakan skill Anda itu lebih spesifik. Ada satu bidang yang Anda itu expert gitu di bidangnya tuh. Dan poin selanjutnya yang penting itu di Upwork peluang kerjanya tuh sangat besar sekali. Postingan pekerjaan itu setiap menit itu ada itu kan. Makanya ini menjadi peluang besar sekali untuk yang katakan baru lulus SMK ataupun yang sedang kuliah ataupun yang sekarang tidak bekerja. Itu sangat besar banget peluangnya. Tinggal kitanya mau apa enggak mencoba tantangan yang baru gitu kan. Nah, bagi Anda yang ingin terjun di Upwork, kita bisa sharing-sharing bareng. Anda bisa WhatsApp saya ataupun mengkomen di
video ini karena membuat video ini pun dengan harapan saya tuh semoga nih pengangguran di Indonesia tuh berkurang gitu. Dengan adanya platform Upwork, memang masih banyak di luar sana seperti Upwork, Fiverr ataupun People per Hour, memang masih banyak. Namun yang mudah menurut saya itu di Upwork, yang katakan kita bisa mencari job sesuai skill yang kita miliki. Dan poin selanjutnya yaitu upah yang sangat besar. Nah, dengan kita mencari job di Upwork, itu upahnya tuh katakan bisa untuk meskipun kita kerja seminggu, itu bisa menutup untuk sebulan ke depan. Jadi kalau kita kerja di negeri sebelah, mungkin satu tahun, tetapi di Upwork bisa hanya 2 bulan, bahkan bisa untuk 1 bulan. Jadi upahnya tuh di atas rata-rata karena apalagi kalau kita nge-apply job yang yang kontrak, yang upahnya per jam, itu 1 hari itu bisa 1 minggu upah kerja di negeri sebelah gitu kan. Makanya saya menyarankan bagi Anda yang mempunyai skill untuk mencoba gabung ke Upwork, mencoba apply job ke Upwork. Apalagi memang saat ini keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan pengangguran makin bertambah. Semoga dengan saya membuat video ini menjadi ide ataupun menjadi suatu jalan untuk Anda mencari pekerjaan. Oke. Saya ulangi kembali untuk poin pentingnya di video kali ini itu yaitu jika Anda tidak bisa berbahasa Inggris itu tidak jadi masalah, pede aja dulu, ada Google Translate. Yang kedua, masalah pendidikan itu tidak jadi masalah, Anda tidak memiliki ijazah pun tetap kita bisa gaskan di Upwork tuh. Terus yang ketiganya, usahakan skill Anda lebih spesifik. Yang keempatnya, peluang kerjanya itu sangat besar. Jadi untuk lowongannya tuh tidak katakan setiap menit itu ada terus. Nah yang kelimanya itu dari segi pengupahannya itu sangat besar sekali karena kita akan dibayar oleh dolar itu kan, bukan dengan mata uang rupiah. Namun tetap kita nanti menerimanya itu dalam bentuk rupiah. Nah saya terinspirasi banget dengan membuat konten ini karena dengan hanya mengandalkan komputer Pentium 4 dan layarnya itu ada tompelnya itu bisa mencari uang dolar. Jadi tidak ada alasan apalagi bagi Anda yang memiliki spek komputer yang wow gitu kan. Coba Anda gabung ke Upwork, Anda apply ke Upwork. Meskipun katakan kata-kata freelancer atau pekerja lepas itu banyak orang yang menganggapnya dia mah kerja cuman kalau ada kerjaan kerja, kalau enggak diam gitu kan. Padahal dengan kita kerja freelance di Upwork, oke, kita hanya kerja dalam 1 bulan, tapi dalam 1 bulan itu kita bisa menutup berapa bulan ke depan. Jadi peluangnya itu sangat besar sekali dan insya Allah bisa mengangkat kehidupan. Karena saya pribadi pun dari mulai tidak tahu apa-apalah tentang Upwork, dan saya pun menemukan Upwork itu karena saking situasi terhimpit. Saya nyoba nih cari uang di internet tuh kayak gimana dan menemukan Upwork. Saya nyoba terjun dan alhamdulillah menjadi perantara antara saya dan perusahaan. Kadang kan kalau kita ngelamar langsung harus pergi ke US itu mungkin ongkosnya udah berapa itu kan. Tapi di Upwork dengan kita katakan hanya bekerja di rumah, upahnya bisa sama bahkan bisa lebih dari pekerja yang ada di sana gitu kan.
Oke, sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, belum subscribe, silahkan subscribe dan bantu komen agar channel ini semakin berkembang. Semoga video ini menjadi motivasi bagi Anda yang saat ini sedang tidak ada pekerjaan ataupun sedang mencari pekerjaan. Semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi celah untuk Anda katakan terjun ke dunia freelance mengandalkan skill Anda masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.